Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohanes Simau, NIM 21120288, Program Studi Teknik Informatika Strata 1. Nah, di video kali ini saya akan mereview proyek ujian akhir semester mata kuliah pemrograman sistem. Nah, di sini soal yang pertama, dan di sini ada soal nomor 2 juga ada. Jadi saya akan mengerjakan duluan nomor 1. Caranya, yang pertama kita masuk ke file explorer, kemudian di drive C, kemudian di exam, htdocs, lalu di sini kita buat satu folder dengan nama project UAS. Enter. Kemudian kita buka aplikasi Visual Studio Code. Nah, di sini kita klik file, kita ke file, kemudian open folder. Nah, di sini kita panggil folder yang tadi kita sudah buat, itu project UAS, lalu klik select folder. Nah, di dalam project UAS ini kita buatkan satu folder namanya templates. Kemudian folder yang kedua itu static. Folder yang kedua static. Lalu enter. Oke. Sekarang kita buat satu folder lagi, satu file dengan nama app.py, lalu enter. Nah, di sini untuk app.py ini scriptnya sebelumnya teman-teman saya sudah membuat. Jadi di sini saya akan copy saja dari script yang sebelumnya saya buat. Nah, di sini saya simpan di file explorer. Nah, di sini project UAS, terus di app, klik kanan, kemudian open with notepad. Nah, ini adalah scriptnya. Kemudian Ctrl A, Ctrl C. Lalu kita kembali ke Visual Studio Code, teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita paste. Ctrl V. Oke. Kemudian Ctrl S atau file save. Nah, sudah. Lalu yang berikut lagi teman-teman, kita ke folder templates. Nah, di dalam folder templates ini kita buat file baru dengan nama about.html. Lalu enter. Kemudian untuk script di about.html ini juga sama teman-teman. Open, klik open with, lalu notepad. Nah, di sini scriptnya teman-teman, Ctrl C, lalu kembali ke Visual Studio Code, about.html, kita letakkan scriptnya di dalam folder, di dalam file about.html, lalu Ctrl V, kemudian Ctrl S. Sekarang yang berikut lagi adalah kita buat lagi file, yaitu dengan nama kontak.html, lalu enter. Kontak.html juga sama ya teman-teman. Di sini saya ambil scriptnya dari sini yang sebelum saya buat. Ctrl A, Ctrl C.
Oke, kembali ke Visual Studio Code. Nah, di dalam kontak.html ini kita letakkan scriptnya di sini. Ctrl V, kemudian Ctrl S. Oke, teman-teman. Sekarang yang berikut lagi about contact. Sekarang yang berikut adalah home. Home atau beranda. Home.html lalu enter. Nah, di dalam home.html ini juga sama teman-teman. Kita ambil scriptnya dari sini. Klik kanan, open with, kita buka dengan notepad. Ctrl A, Ctrl C. Nah, di sini kita letakkan scriptnya di dalam file home.html. Oke, Ctrl V, Ctrl S. Nah, yang berikut lagi adalah layout. Di sini kita buat satu lagi file lagi, yaitu layout.html, kemudian enter. Nah, untuk script layout.html ini juga sama teman-teman. Kita kembali ke file explorer. Di sini klik kanan, open with, lalu buka dengan notepad. Ctrl A, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Ya. Scriptnya teman-teman. Sekarang yang berikut lagi kita buat file baru lagi, yaitu dengan nama file login.html. Oke. Login.html juga sama teman-teman. Kita kembali ke file explorer, kemudian di login, klik kanan, open with notepad, Ctrl A, Ctrl C. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code. Kita letakkan scriptnya di file login.html. Ctrl V, lalu Ctrl S. Nah, yang berikut lagi adalah portofolio. Kita buat sebuah file lagi dengan nama portofolio.html. Oke. Nah, di dalam folder file ini portofolio.html ini juga sama teman-teman. Kita ke file explorer, dalam di portofolio klik kanan, open with notepad. Oke, Ctrl A, Ctrl C. Lalu kita kembali ke Visual Studio Code dan letakkan scriptnya di dalam file portofolio.html. Ctrl V, Ctrl S. Kita buat satu file lagi dengan nama register.html. Oke. Di register.html ini juga sama teman-teman. Kita kembali ke file explorer, lalu di sini kita klik kanan, open with notepad. Oke, Ctrl A, Ctrl C. Lalu kita letakkan scriptnya di file register.html. Ctrl V. Oke. Nah, di static, dalam folder static, langkah yang berikut lagi teman-teman, kita ke file folder static. Nah, di sini folder static sini belum ada apa-apa, jadi langkah berikutnya kita kembali ke file explorer, lalu kita ke static. Nah, di sini kita akan copy folder asset dengan folder vendor. Ctrl C, lalu kita ke drive C, exam, htdocs, kemudian kita akan letakkan di dalam folder project UAS kita, lalu di sini static, lalu klik kanan, paste. Oke teman-teman.
Sekarang yang berikut lagi kita kembali ke Visual Studio Code, lalu kita cek apakah sudah tampil. Nah, di sini sudah folder aset dan folder vendor sudah tampil di Visual Studio Code. Nah, langkah yang berikut lagi teman-teman, kita akan mengimport database-nya. Caranya kita ke browser Google Chrome, lalu tab baru di sini localhost. Nah, untuk kita import teman-teman, sebelumnya di sini kita harus mengaktifkan exam dulu. Nah, di sini saya sudah aktifkan. Jadi langsung saja kita ketik localhost php/myadmin, localhost/php/myadmin, lalu enter. Nah, maka muncul seperti ini. Kita klik di baru, kita akan membuat database baru dengan nama FlashDB, kemudian kita klik buat. Oke, lalu di sini database-nya karena sebelumnya juga sudah ada teman-teman, jadi langsung saya akan mengimport saja. Caranya kita klik import. Nah, di sini kita pilih file, lalu kita cari database yang kita sudah buat sebelumnya. Nah, di sini saya buat dan letakkan di file explorer dengan folder yang sama, lalu FlashDB, kemudian klik open. Nah, di sini ketika sudah, kita klik di kirim. Nah, di sini langsung saja kita klik kirim teman-teman. Oke. Maka dengan sendirinya database yang kita import sudah berhasil. Oke, jika database-nya sudah teman-teman, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Lalu kita ke file app.py. Sekarang kita tes running apakah berhasil atau tidak. Oke, tunggu sebentar teman-teman, sementara masih dalam proses runningnya. Nah, di sini linknya kita copy teman-teman, Ctrl C, lalu kita ke browser Chrome. Di sini tab baru, Ctrl V, enter. Oke teman-teman, nah di sini adalah tampilan dari website Flash dan MySQL. Oke, sekarang coba kita tes daftar Johan, kemudian email, lalu password, kemudian klik register. Oke, nah di sini kita akan masuk ke halaman usernya. Nah, di sini adalah tampilan websitenya. Kemudian di sini juga ada fitur-fiturnya, yaitu beranda, portofolio, tentang, kontak, dan keluar. Di sini kontak, keluar. Nah, coba sekarang kita tes login apakah bisa. Oke, maka kita berhasil login teman-teman. Oke, keluar. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang yang berikut lagi saya akan menjelaskan secara terperinci
Langkah-langkah menyiapkan folder project Python, menginstal Python Flask, menginstal virtual environment, mengaktifkan virtual environment. Caranya, tutup. Kita klik di kolom pencarian, kita klik cmd, command prompt, klik kanan lalu run administrator. Pilih yes. Oke teman-teman. Nah, di sini yang pertama adalah ketik cmd lalu enter. Ketik cd slash enter, kemudian cd exam enter, kemudian cd exam, kemudian cd htdocs lalu enter. Kemudian yang berikut lagi adalah md project UAS htdocs, kemudian cd project UAS lalu sudah masuk. Nah, sekarang kita akan menginstal pip install virtualenv, pip install virtualenv lalu enter. Ditunggu proses instalasinya sedang berjalan. Nah, di sini karena saya sudah menginstal, maka akan muncul keterangan seperti ini, teman-teman. Oke, sekarang kita cek virtualenv versi virtualenv kita. Caranya virtualenv min version. Oke, jika sudah, sekarang kita ketik lagi env web slash scripts slash activate lalu enter. Sudah. Sudah, sekarang yang berikut lagi UAS and htdocs web Python exam htdocs project UAS virtualenv version. Oke. Nah, sekarang yang berikut untuk menginstal Flash. Caranya kita ke Visual Studio Code,
running ulang. Kita tunggu teman-teman, proses runningnya sementara berjalan. Nah, sekarang kita install pip install flash, lalu enter. Nah, di sini teman-teman, karena flash saya sudah terinstall, maka dia muncul keterangan seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekian dari video tutorial saya. Mohon maaf jika dalam video saya ada ucapan kata yang kurang. Mohon maaf, sekian dan terima kasih.